Belakangan fenomena joki dan tugas skripsi di kalangan mahasiswa menjadi topik hangat di lini masa. Meski pada kenyataannya praktik ini tumbuh subur sejak lama. Apa yang perlu dikoreksi dari sistem pendidikan Indonesia kami akan bahas bersama pengamat pendidikan Inalim. Selamat siang Mbak Ina. Selamat siang Mbak Tiffany. Oke, harusnya kita tidak terlalu terkejut karena sebenarnya bisnis joki atau perjokian di lingkungan pendidikan ini sudah lama kita tahu. Tapi apa yang Anda lihat, apa yang Anda cermati dari munculnya bisnis joki, tugas, skripsi, apa yang harus kemudian kita koreksi sebenarnya dari sistem pendidikan yang pragmatis mungkin sistematis? Ya, sebetulnya lebih ke menyoroti mental dulu ya. Ada dua hal yang perlu kita sorotin, yang perlu diperbaiki dari mental bangsa kita nih. Yang pertama, mental mencari nilai, bukan mencari ilmu. Yang kedua, mental menerabas. Nah, ini sudah dibahas sejak tahun 70-an ya oleh antropolog Indonesia Kuncharaningrat. Jadi dua mental ini yang perlu dibenahi. Mencari nilai, saya dulu kaget banget waktu pertama kuliah di luar negeri, dikasih dosen itu 10 soal. Nah, kita ke perpustakaan, saya bareng teman saya bule, biasa kita udah jawab 10, wah pasti cepet nih ya, gitu. Karena kita fokusnya nilainya, pasti 100, yuk kita pulang. Teman saya yang bule, sampai pertanyaan kelima dia nanya, why do you think is this? Kenapa menurut kamu begini? Menurut saya nggak ditanya, ngapain juga dicari jawabnya gitu ya. Saya pulang, tapi waktu itu saya benar-benar terkena banget, iya ya. Kita itu nilai 100, tapi begitu disuruh kerja, teman saya bule ini bakal lebih jago bekerja. Karena 10 pertanyaan dari dosen itu kan sebetulnya hanya untuk nge-trigger supaya kita mencari tahu lebih dalam tentang keilmuan tersebut. Jadi menguasai betul ilmunya untuk digunakan di dunia kerja, jadi lebih jago. Bukan sekedar nilainya 100 gitu. Nah itu mental menurut saya perlu dibenahi. Yang kedua, mental menerabas, mencari jalur pintas yang lebih gampang. Nah, masalahnya untuk membenahi, berarti ini kan pendidikan karakter ya. Masalahnya, pendidik karakter itu paling efektif dengan teladan, dengan contoh. Nah, sedangkan yang memberi contoh ini siapa saja pendidik, mulai dari dosen, itu pun juga melakukan kan praktik joki, plagiarisme, teladannya seperti itu. Kemudian ya nggak semua dosen tentunya, tapi cukup banyak nyatanya, begitu kan, demi kenaikan jabatan dan lain-lain. Kemudian guru, kepala sekolah, sekali lagi banyak juga gitu untuk yang terima jual beli kursi, PPDB itu kan kita udah sering dengar. Kemudian orang tua juga pendidik, mereka sendiri beli kursi, apakah itu untuk ke fakultas kedokteran, itu kita juga banyak lihat. Sehingga anak-anak ini merasa ini hal yang biasa, udah biasa kok orang tua saya juga lakukan, guru-guru saya, dosen saya juga melakukan. Nah ini yang jadinya jadi PR berat buat kita mendidik karakter bangsa kita ini. Oke, mental instan, masalah karakter kompleks sebenarnya. Karena kita tahu ada supply demand di balik bisnis perjokian ini. Jadi tidak semata karena tadi yang Mbak Ina sebutkan dari mahasiswanya saja, tapi background scope semuanya itu memang cukup mempengaruhi. Tapi artinya juga begini Mbak Ina, melihat mungkin dengan sistem pendidikan yang harus kita benahi itu juga menjadi catatan atau evaluasi mengapa bisnis atau praktik perjokian ini masih kita temukan di Indonesia saat ini. Ya, sebetulnya dari sisi sistem pendidikannya mau diganti-ganti seperti apa ya, namanya maling dalam tanda kutip selalu akan mencari cara. Dan kalau sistem sebetulnya sudah mulai dibenahi, makanya kan tidak hanya skripsi gitu. Betul. Skripsi tidak wajib, bisa berupa project. Nah, project ini kan harus ada prosesnya, harus ada hasilnya. Nah, ini kan lebih sulit untuk menggunakan joki saja gitu ya. Nah, seharusnya memang universitas secara transparan itu sudah harus menampilkan bahwa nanti tugas akhir di kita untuk jurusan ini apakah skripsi atau project gitu. Sehingga mahasiswa waktu mendaftar itu sudah harusnya melihat, saya memilih yang ini karena di universitas ini berbasis project dan saya memang bukan tipe researcher yang mau ke skripsi misalnya untuk di tahapan S1. Nah, itu yang harusnya mungkin universitas ya, secara sistem dari Kemendikbudristek kan sudah menghapus wajib skripsi, bisa diganti oleh project gitu ya. Tapi secara universitas ini yang harus melakukan banyak perubahan di implementasinya menurut saya. Nah, tapi yang paling penting bukan masalah sistemnya,
Mbak Tiffany. Tadi percuma sistemnya, tindakan tetap harus ada dilakukan, tapi pencegahan ini yang lebih penting karena ini tadi pendidikan karakter kan. Jadi memang kayak saya sangat menyayangkan misalnya ada akademisi yang ada di forum rektor malahan itu yang komentarnya kalau dirasa perlu tindakan hukum dipidanakan loh, kok kalau dirasa perlu, sedangkan dari pihak forum rektor sendiri merasa ini perlu nggak gitu, karena perlu ketegasan. Menurut saya memang ini perlu karena ada undang-undangnya dan memang dipidanakan itu bisa dan harus ada, itu menjadi efek jera dan percontohan, jadi harus tegas. Yang kedua dari sisi BEM juga nih yang berkomentar ini salahnya ini nih Kementerian Kominfo harusnya menindak gitu ya di media sosial. Tapi dari diri sendiri sudah melakukan apa? Dari BEM-BEM sendiri sudah mengadakan acara-acara belum? Untuk mensosialisasikan ke teman-teman mahasiswa, jangan menggunakan jasa joki. Jadi ayolah kita jangan point fingers, tapi sebagai warga negara kita masing-masing sudah melakukan apa gitu ya untuk melakukan perubahan supaya mental bangsa kita tidak lagi mencari nilai dan menerabas jalur pintas. Oke, itu tindakan dan juga bentuk pengawasan yang bisa dilakukan paling tidak dari universitas dan juga pemerintah terkait dengan bisnis perjokian ini. Kembali Mbak Ina, ini juga masih menjadi perdebatan walaupun memang skripsi tidak dijadikan syarat mutlak lagi gitu ya. Tapi apakah pertanyaannya karya ilmiah ini masih relevan nggak sih kita jadikan tolak ukur untuk pemenuhan syarat atau standar akreditasi gitu. Jadi syarat mutlak kelulusan sebenarnya saat ini. Tergantung bidangnya tadi, di beberapa bidang dan tergantung tipe universitas. Karena sebetulnya universitas itu sekarang harus menetapkan diri sendiri mau universitas apa. Kalau di luar negeri itu kan secara garis besar dibagi dua, research based university. Universitas yang memang fokusnya untuk research, peneliti dan itu berguna. Kita perlukan gitu ya di dunia kerja. Tapi ada juga University of Applied Sciences yang memang lebih fokusnya ke terapan, sehingga ini lebih project base gitu. Nah, jadi dua-duanya perlu berguna, tapi kita sebagai universitas mau fokus yang mana. Dan mahasiswa itu jadi bisa milih, saya mau yang mana, mau yang lebih langsung setelah S1 itu bisa diterapkan ke industri, atau saya mau fokus ke penelitian. Jadi baik skripsi maupun project, dua-duanya kita perlukan di dunia. Kalau research kan kita masih perlu ya dengan penemuan-penemuan mungkin obat-obatan herbal, vaksin yang memang bisa menjadi ekonomi Indonesia makin maju berbasis inovasi. Ya, jadi itu memang masih diperlukan, Mbak Tiffany. Oke, sampai kita ada di tahap ini kita tahu sudah nggak tahu angka pastinya berapa tahunnya ya, tapi artinya gini, bisnis perjokian atau joki tugas skripsi ini kan sudah lama. Nah, apa yang Anda lihat solusi paling konkret yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai perjokian skripsi ini? Ya, jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau jangka pendek terpaksa memang tindakan hukum karena sudah ada hukumnya. Tinggal niat nggak mau menindak gitu. Kalau memang dari pimpinan juga masih merasa kalau dirasa perlu, kok masih mempertanyakan dirasa perlu apa enggak, ya memang perlu menurut saya, harus tegas gitu ya. Kalau kita tidak berbuat kan harusnya berani menindak gitu kan. Nah masalahnya tadi, sedangkan di universitas itu sendiri banyak oknum-oknum yang harusnya menindak tapi mereka sendiri melakukan, akhirnya ini kan tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau jangka panjangnya tadi pendidikan karakter ya, tapi intinya karena kita perlu teladan-teladan yang bersih. Dalam bahasa Jawa itu ada istilah nguras blumbang nganggo banyu resik. Jadi menguras kolam yang kotor dengan air bersih. Jadi mau nggak mau kita harus berani untuk memang meminggirkan oknum-oknum yang kotor, yang bercokol di dunia pendidikan ini. Diganti dengan orang-orang bersih, tapi berani nggak? Kita butuh sosok-sosok yang berani untuk mengguyur ini istilahnya ya. Nah, menurut Mbak Ina kita berani atau tidak? Terbukti keseriusan pemerintah juga pada saat ini dipertanyakan ketika viral gitu di media sosial akun-akun gitu yang menawarkan joki tugas atau joki skripsi tadi seperti yang saya bacakan. Mbak Ina juga pasti sudah baca nih beritanya beberapa hari terakhir gitu. Bahkan sudah dalam bentuk PT gitu, artinya kan kok bisa sampai segitunya, apakah ini harus dilumrahkan gitu, mengapa terlalu masif Mbak Ina?
Iya, jadi banyak yang tidak, kalau berani, enggaknya menurut saya masih sedikit ya orang di Indonesia yang berani. Makanya kita perlu secara masif dengan bantuan media seperti CNN ini luar biasa, karena media itu juga punya peran penting gitu. Karena orang Indonesia ini cenderung ada profilnya, kalau saya lihat itu compliant, jadi ngikut yang mayoritas. Kalau mayoritas berani, seperti kalau komen di sosial media, kalau yang awal-awalnya positif, semua yang positif jadi ikut gitu. Tapi kalau yang komentar pertama negatif, semua yang negatif jadi ikut. Nah, jadi ini kita harus bersatu, berkolaborasi semua pihak, baik itu orang tua, baik itu guru, kepala sekolah, dosen, semua pasti ada yang bersih, cuman harus ada yang memulai ya, dan media juga gitu, harus ada yang memulai sehingga yang lain ngikut, tapi ngikutnya jadi positif. Oke, baik, baik. Terima kasih Mbak Ina Lim, pengamat pendidikan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi evaluasi yang segera bisa diselesaikan ya oleh pihak pemerintah Indonesia, karena berkaitan dengan pendidikan juga masa depan generasi kita di kemudian hari. Terima kasih, selamat siang Mbak Ina Lim. Selamat siang Mbak Tiffany.